Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ranran di Rantek ya. Masih di pembahasan tentang Pascal. Ini sudah video ketiga ya dari sesi atau dari playlist pemrograman Pascal. Di video kedua sebelumnya kita telah bahas tentang program struktur atau struktur program Pascal, lalu basic syntax. Jadi kita pelajarannya ngikutin yang ada di sini aja ya. Jadi biar terstruktur dan rapi gitu guys ya. Oke, di basic syntax terakhir kita telah bahas bagaimana cara penulisan variabel, lalu fungsi, prosedur, dan komen, lalu case sensitive. Basic syntax yang teman-teman harus pelajari itu yang pertama tentang variabel, lalu yang kedua ada fungsi dan prosedur, lalu bagaimana cara membuat komen, case sensitive, Pascal statement, terus ada word in Pascal, dan lain sebagainya ya. Di video kali ini kita bahas tentang data tipe atau tipe data yang ada di Pascal. Nah, di sini tipe data dijelaskan bahwa tipe data merupakan entitas yang mempunyai arti, batasan, lalu di sini ada mempunyai nilai ya, operasi, fungsi, dan sebagai mode penyimpanan gitu ya. Terus di sini tipe-tipe data untuk standar. Nah, di sini tipe data integer, real, boolean, dan karakter itu termasuk tipe data yang standar. Lalu ada juga tipe data di sini dikatakan ya dibagi menjadi beberapa kategori besar, yaitu diantaranya ada scalar, pointer, dan struktur data. Jadi contoh untuk scalar tipe, untuk tipe data yang scalar contohnya di sini ada integer, real, boolean, karakter, subrank, dan enumerate. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung ke bagian bawah, di sini bagannya lebih jelas ya. Jadi tipe data dibagi 3 kategori besar ya, ada scalar, pointer, dan struktur. Dimana skala dibagi 2 lagi, ada standar dan user define. Yang standar dibagi 4 ya, ada integer, real, karakter, dan boolean. Nanti karakter di sini termasuk string ya. Lalu di sini ada yang user define, jadi artinya tipe data yang nilainya sudah ditentukan gitu. Lalu berikutnya ada pointer dan struktur. Struktur dibagi menjadi beberapa bagian lagi, ada array, record, file, dan set. Dimana yang struktur ini nanti pada akhirnya menggunakan tipe data yang standar ini juga gitu ya. Oke, berikutnya ke bagian bawah. Nah, di sini cara mendeklarasikannya, contohnya seperti ini ya, tipe. Nah, di sini ada cara mendeklarasikan sebuah tipe. Jadi caranya teman-teman di sini ada key-nya atau tag-nya adalah diawali dengan kata tipe atau sintak tipe. Jadi ini cara mendeklarasikan sebuah tipe gitu ya. Jadi diawali dengan tipe, lalu di bawahnya nama-nama tipe, lalu tipe datanya apa gitu ya. Berikutnya di sini ada tipe integer. Integer dibagi jadi beberapa ukuran ya. Seperti teman-teman lihat di sini, di mana integer sendiri nilainya adalah minimumnya dari minus sekian sampai sekian. Jadi kalau teman-teman misalkan punya tipe integer A, misalkan tipe integer, maka maksimum data yang diterima oleh si A itu, oleh si integer itu adalah senilai ini gitu ya, dan minimum senilai ini. Jadi kalau di bawahnya ini nggak bisa lagi, nggak bisa nampung nih si integer gitu ya. Jadi kalau di format itu 32 bit. Lalu ada kardinal dari 0 sampai sekian nih tipe datanya. Jadi cara penulisannya sama. Nanti misalkan kalau di sini die atau x sama dengan kardinal gitu. Nah, maka nilai yang bisa ditampung oleh x itu adalah 0 sampai sekian gitu. Sampai ini ya, 4294 bla bla bla. Gitu ya maksudnya. Yang ini ada nilai minimum dan maksimum. Lalu ada lagi short itu dari min 28 sampai 127 dan seterusnya ya ke bawah. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, ini kapan penggunaannya? Nah, penggunaannya teman-teman harus bisa menganalisa data apa nantinya yang akan disimpan di sebuah variabel tersebut, di sebuah tipe tersebut gitu ya. Kalau kita lihat di sini umur x ya. X itu kalau menggunakan integer berarti nilainya bisa dari min sekian sampai plus sekian maksimalnya. Tapi di nyatanya X itu kan umur itu tidak mungkin ada umur yang min. Jadi teman-teman bisa pilih di sini tipe yang paling cocok, mungkin bisa gunakan nilai yang paling kecil, mungkin byte. Di umur itu maksimalnya mungkin 100 tahun gitu kan. Jadi bisa dengan menggunakan bit. Jadi silakan teman-teman sesuaikan aja
apa yang akan ditampung dari sebuah tipe atau variabel nantinya ya isinya. Oke, berikutnya di sini ada konstansa ya, konstan atau konstanta, di mana konstansa adalah sebuah variabel yang isinya itu sudah ditentukan di bagian deklarasi. Jadi sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Karena nilai dari sebuah konstanta sudah ditentukan di bagian deklarasi, maka di deskripsi atau di instruksi berikutnya sebuah konstanta itu tidak bisa dirubah isinya gitu ya. Lalu Pascal bisa membuat sebuah konstanta nilainya berupa numerik ya, ada logika, terus ada string atau karakter konstan gitu ya. Nah, contohnya di sini cara penulisannya, keywordnya atau sintaknya adalah diawali dengan kata cons. Jadi artinya sesuatu yang ada di bawahnya cons ini adalah sebuah konstanta gitu. Jadi cara penulisannya adalah nama konstanta lalu isinya apa gitu. Misalkan di sini A sama dengan 5, maka si A itu isinya adalah 5. Nanti berikutnya si A itu tidak bisa dirubah-rubah lagi isinya. Misalkan A jadi 10, jadi 20 itu tidak bisa karena sudah dipastikan isinya itu adalah 5 gitu ya. Bisa kalian lihat ada V misalkan 3.141 sekian. Nah, maka nilai V ini sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Beda dengan sebuah tipe. Lihat. Kalau tipe di sini X sama dengan integer, ini baru dikasih tipe bahwa si X itu adalah integer. Dimana isinya nanti tergantung dari isi dari sebuah instruksi berikutnya gitu. Jadi isinya bisa berubah-ubah. Berikutnya ada enumerate types, di mana ini adalah sebuah variabel atau tipe data yang bisa menampung lebih dari satu nilai. Jadi bedanya dengan konstanta, kalau konstanta sebuah variabel ya, tapi isinya hanya menampung satu nilai. Seperti V hanya menampung satu ini, name hanya menampung satu nama. Nah, kalau enumerate types ini bisa menampung beberapa nilai. Contohnya seperti ini. Misalkan tipe, lalu di sini nama variabelnya diisi oleh beberapa nilai. Ada item 1, item 2, item 3. Gitu ya. Nih, misalkan contoh tipe summer sama dengan April, Mei, Juni, Juli, September. Jadi isi dari summer ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data. Begitu ya. Nah, nanti bagaimana cara membaca dari nilai-nilai ini kita bahas di pembahasan berikutnya. Lalu berikutnya di sini ada subrank types. Jadi tipe data yang memungkinkan bisa menampung data antar rank ya. Misalkan di sini ya nih X. Cara penulisannya var lalu X titik 2 18 titiknya 3 lalu 100. Jadi artinya isi dari data itu menampung data dari 18 sampai 100. Jadi 18, 17, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Tipe cara mendeklarasikan subrank, konstanta P 18 lalu Q 90. Nah, tipenya number, si number itu adalah subrank ya nih. Subrank, tipe subrank dari yang isinya adalah 1 sampai 100 lalu value-nya adalah P sampai Q. Jadi penulisannya bisa langsung angkanya. Bisa diisi oleh variabel juga. Jadi ini variabelnya adalah dari sini P dan Q. P-nya 18, Q-nya adalah 90. Itu cara penulisannya ya. Lalu berikutnya si subrank tipe ini bisa dibuat dari subset ya, subset ya. Yang sudah ada, yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini misalkan month adalah diisi oleh Januari sampai Desember. Summer sama dengan April sampai dengan Agustus. Nah, mungkin itu data tipe yang mungkin teman-teman harus pelajari nanti lebih lanjut. Nah, silahkan baca-baca lagi sendiri. Tapi untuk video kali ini kita bahas tipe data skalar standar, yaitu integer, real, karakter, boolean untuk di awal. Nanti berikutnya kita bahas tentang array, record, file, dan set. Oke, kita langsung aja ke bagian variabel tipe atau tipe variabel. Nah, di sini dikatakan nih, sebuah variabel adalah hanya sebuah nama yang bisa menyimpan sesuatu gitulah ya. Dan isinya bisa dimanipulasi. Jadi artinya isinya itu bisa dirubah-rubah. Nah, di sini dikatakan bahwa variabel di dalam Pascal mempunyai tipe tertentu. Jadi maksudnya gini, jadi sebuah variabel atau satu variabel itu pasti mempunyai satu tipe data. Misalkan A itu integer. Dan misalkan kalian bikin lagi A adalah string atau karakter, itu tidak bisa. Jadi satu nama variabel mempunyai satu tipe data gitu.
ya. Nah, berikutnya di sini dikatakan bahwa variabel itu dapat berbentuk huruf ya, angka, lalu karakter garis bawah gitu ya. Dan berikutnya di sini di Pascal katanya tidak mengenal case sensitif. Huruf besar, huruf kecil tidak dimasalahkan, dianggap satu variabel yang sama gitu. Jadi ya. Jadi misalkan gini. Misalkan nama, kalian bikin variabel nama, namanya huruf besar, tipenya misalkan string atau karakter. Nah, nanti ketika dieksekusi namanya itu huruf kecil, itu tidak berpengaruh. Oke, di Pascal tidak. Jadi not case sensitive. Jadi aman. Kalian mau bikin huruf besar, nanti dioperasikannya jadi huruf kecil dan lain-lain itu tidak masalah. Yang penting namanya atau angkanya itu sama. Nah, berikutnya di sini ada tipe-tipe data yang ada di Pascal. Yang pertama ada karakter, lalu ada integer, ada real, boolean, lalu ada substring dan string sebagaimana tadi sudah dibahas ya. Nah, ini dikatakan juga di Pascal bisa juga mendefinisikan ya tipe data dari variabel itu sendiri yang mungkin kita akan bahas ya di berikutnya. Jadi seperti di sini ada pointer, array, record, set, dan files. Jadi ini semuanya tetap aja tipe datanya nanti mengacu ke tipe data yang ini gitu ya. Tapi ini tipe data yang ini adalah tipe data yang ditentukan atau kita buat sendiri. Nah, berikutnya di sini dikatakan bahwa semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam programnya gitu. Jadi teman-teman harus mendeklarasikan dulu tuh. Sintak Pascal itu ada nama program, lalu deklarasi, lalu deskripsi. Nah, di bagian deklarasi ini kalian harus mendeklarasikan variabel-variabel apa aja yang akan pakai di bagian deskripsi gitu ya. Nah, di sini semua deklarasi katanya nih, semua deklarasi sebelum variabel itu dikasih ada titik 2 dulu nih. Contoh seperti ini nih, var. Nah, ini keywordnya var ya. Jadi artinya variabel yang ada di bawah var ini adalah sebuah variabel gitu. Jadi ini nama variabelnya, lalu di sini tipenya. Contoh nih, contoh kayak gini. Var x weekday. Jadi ini ada dua variabel. Ini koma itu untuk memisahkan ya antara variabel 1 dengan variabel 2. Jadi ini artinya ada dua variabel nih, x sama weekday, di mana tipenya adalah integer. Jadi dipisahkan dengan titik 2 nih. Nah, di sini katakan juga nih, pada tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang deklarasi sebuah tipe, di mana tipe dapat diidentifikasi berdasarkan nama atau identifikasi. Nah, tipe ini dapat mendeklarasikan sebuah variabel contoh. Jadi ini hampir sama ya dengan var. Jadi ini kalau ini variabel dan kalau ini tipe. Jadi nanti bedanya apa ya penggunaan var sama tipe. Kita akan ketemu di prakteknya nanti kita bedakan ya. Nah di sini dikatakan juga. Nah, kuncinya ada di sini perbedaannya guys ya. Jadi sebuah tipe dapat dipakai untuk mendefinisikan sebuah variabel. Jadi gini, contoh nih, kita punya tipe x sama dengan integer. Nah, lalu lihat ke bagian bawah nih. Variabel weekday dan holiday tipenya adalah days ya. Tipenya adalah days. Dimana si days ini adalah tipenya integer. Pusing tidak? Pusing ya? Mudah-mudahan tidak pusing ya. Jadi artinya gini. Jadi kita bisa membuat sebuah tipe untuk dipakai untuk dijadikan tipe data untuk variabel. Gimana ya ngomongnya, saya susah ya. Lihat gini. Seperti ini, kita balik lagi ke atas nih. X adalah integer. Nah, dengan ada tipe ini, si integernya ini kita bisa bikin sendiri gitulah ya. Oke, ngerti? Jadi kita akan bikin tipe data sendiri. Ya, caranya gini. Kita akan membuat sebuah tipe days dan x adalah integer. Jadi ini nilainya udah tahu nih, day itu tipenya adalah integer. Nah, di bagian bawah, di bagian variabel kita bisa mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel baru yang tipenya adalah days, di mana day ini adalah tipe yang telah kita buat sebelumnya gitu. Lalu berikutnya teman-teman silakan perhatikan lagi nih, cara penulisan lain untuk variabel dan tipe ya, masih berkecimpung di variabel dan tipe. Dan di sini katakan bahwa variabel diisi dengan titik 2 dan sama dengan ini nih, titik 2 dan sama dengan. Jadi maksudnya gini, untuk ngisi sebuah variabel kalian gunakan titik 2 dan sama dengan gini.
Jadi artinya nama variabel diisi oleh values. Jadi apa isinya gitu. Isinya apa? Misalkan A diisi oleh 5. Ini cara-cara ngisi ya, cara pengisian variabelnya. Lalu di sini ada kapital, misalkan ya, kapital tipenya city, di mana city itu adalah string. Jadi cara pengisiannya adalah kapital titik 2 sama dengan Bandung, misalkan gitu. Oke, karena nilainya di sini string, hanya menerima nilai string. Itu cara mengisi sebuah variabel, begitu ya. Lalu penulisan di sini jelaskan nih bahwa defaultnya sebuah Pascal itu tidak mempunyai nilai ya 0, malahan kadang-kadang mempunyai nilai sampah, nilai yang tidak diharapkan lah karena tidak diinisialisasi. Jadi ada juga penulisan lain selain seperti ini. Jadi ini si weekday-nya itu tidak punya nilai awal ya. Jadi die integer, berapa integernya dia tidak punya nilai karena tidak diinisialisasi sebelumnya. Nah, bagaimana cara menginisialisasi agar si variabel tersebut punya nilai? Nah, di sini ada contohnya nih. Variabel name titik 2 sama dengan titik 2 tipe lalu sama dengan isinya apa defaultnya. Jadi misalkan ini X tipenya integer diisi 15. Berarti X sebelum diproses apapun dia sudah punya nilai yaitu 15. Jadi cara menginisialisasi, cara memberikan nilai default aja. Jadi sintaknya kayak gini ya. Oke, lalu berikutnya kita langsung tes program. Nah, kita langsung praktek guys. Kita praktekkan dari awal. Kita balik lagi ke bagian atas ya. Nah, ini contoh demo. Oke, jadi pembahasan mengenai variabel, tipe konstanta dan tipe data sampai situ. Kita langsung ke praktek. Jadi silakan buka Visual Code-nya.